Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua CSNU Bapak Dr. Huzairi SSTMT atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini Bapak Anggai Luri Permana MKOM dan juga pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar series CSNU ke-8. Pertama, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, syafaat, dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara webinar series pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Kami ucapkan selamat datang di webinar series ke-8 Kuliah Tamu Kolaborasi Tridharma Computer Society of Nahdlatul Ulama CSNU yang hari ini mengambil tema Sistem Keamanan Perbankan untuk meningkatkan keamanan data digital nasional. Saya, Urnika Mudifatul Jannah dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang akan menjadi moderator untuk sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Biridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulullah SAW Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan sedikit tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan materi yang akan dipresentasikan oleh pemateri, di mana materi ini nanti juga akan disajikan dalam bentuk rekaman, sehingga Bapak Ibu nanti diharapkan tidak melewatkan beberapa informasi penting. Kemudian setelah sesi presentasi materi nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan dengan pemateri langsung, kemudian dilanjutkan dengan interaksi dan diskusi. Kemudian nanti juga akan ada presensi yang bisa Bapak Ibu isi pada link yang akan dibagikan setelah materi selesai dipaparkan. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan materi pagi hari ini, di mana era transformasi digital terus berkembang, keamanan data juga menjadi salah satu prioritas utama, terutama dalam sektor perbankan, karena menyimpan dan mengelola informasi keuangan sangat bersifat sensitif, begitu ya. Nah, kita sangat beruntung karena hari ini telah bergabung dengan kita narasumber di bidang keamanan cyber dan juga perbankan. Beliau akan membagikan wawasan dan pengalamannya untuk membantu kita lebih memahami tantangan dan solusi dalam menjaga keamanan data digital. Terlebih dahulu saya akan membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Anggai Luri Pramana MKOM. Nah, beliau ini merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo sebagai tenaga pengajar di program studi Teknik Informatika dengan bidang keahlian mesin learning, kecerdasan komputasional, dan object oriented programming. Beliau latar belakang pendidikannya strata 1 ditempuh di Universitas 17 Agustus Surabaya pada program studi Teknik Informatika, kemudian melanjutkan studi strata 2 pada ISTTS Surabaya pada program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk pengalaman, beliau merupakan freelance web developer dari tahun 2016 sebagai freelance projects, di mana beliau telah melakukan banyak development sistem informasi toko berbasis web. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2019, beliau merupakan staf IT dari Honda Royal Kenjeran Surabaya, menangani maintenance networking, PIC software and development, sistem informasi list SPK kendaraan dengan PHP base. Nah,
untuk tahun 2019 hingga saat ini, beliau merupakan programmer pada PT Dwi Dasa Samsara Indonesia sebagai Java Programmer, Problem Solving, Development Product, Maintenance Product Solving, dan juga Development CRCM Produk Perbankan. Nah, beberapa bank yang sudah pernah beliau handle, yang pertama yaitu Bank BPD Sumsel, kemudian Sulselbar, kemudian BPD Bali, Bank Kapital, Bank Victoria, Elobank, Bank Jambi, dan juga Bank Mas begitu. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Anggai Luri Permana Mkom. Selamat pagi, Bapak. Ya, halo, selamat pagi Bu Inje, Purnika. apa kabarnya, Pak? Ya, Alhamdulillah Bu baik. Iya, baik. Bapak sepertinya ini Bapak Ibu peserta sudah tidak sabar menerima materi dari Pak Anggai terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu sistem keamanan perbankan untuk meningkatkan keamanan data digital nasional. Kepada Bapak Anggai dipersilahkan, waktunya 45 menit. Bu Purnika ini hadir Pak Afif Pak? sudah Oh, hadir. iya, mohon maaf. Oke, mungkin bisa. Oke, enggak apa-apa. Oh, nggih, nggih, Pak. Kalau gitu kita mendengarkan dulu sambutan dan juga opening speech dari Wakil Ketua CSNU, Bapak Muhammad Afif Afif. Effendi. Nggih, Bapak Muhammad Afif Effendi. Kepada beliau dipersilahkan, monggo. Terima kasih Bu Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada series ke-8 webinar kuliah tamu kolaborasi Tri Dharma CSNU. Terima kasih Pak Anggai atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Luar biasa sekali materi pada kesempatan hari ini dan alhamdulillah Bapak Ibu seluruh anggota CSNU sudah mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian dan tridharmanya pada kita semua. Semoga ke depan kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ke depan setiap anggota CSNU semoga bisa tampil karena pada dasarnya dengan tampil memberikan kuliah tamu pada kesempatan ini bisa memberikan nilai tambah baik bagi nilai pribadi maupun kepada akreditasi program studi CSNU masing-masing. Itu saja Bu Urlika selaku mewakili Bapak Ketua. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif Effendi. Baik, langsung saja kita mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Anggai, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya Bu. Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat pagi atau menjelang siang kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu dari CSNU. Di sini saya akan berbicara atau membahas mengenai sistem keamanan perbankan. Nah, untuk meningkatkan keamanan data digital nasional. Untuk pembahasan kita 45 menit ke depan, kita nanti akan ada poin-poinnya. Yang pertama adalah introduction untuk keamanan, lalu tujuan keamanan, dasar-dasar keamanan dari perbankan, lalu sistem keamanan perbankan, poin selanjutnya vulnerability assessment and penetration test. Lalu kita nanti akan juga mengulik atau sedikit memberikan ya studi kasus dari sistem keamanan perbankan. Yang terakhir nanti kesimpulan. Oke, untuk introduction, keamanan ini adalah sebuah
sistem yang sangat kritis ya untuk melindungi sebuah data pada perbankan, ya kan? Untuk mencegah penipuan, lalu perbankan ini juga perlu mematuhi dari regulator. Jadi regulator seperti OJK atau em, lembaga-lembaga lain yang BI itu memang menerapkan sebuah regulasi terhadap keamanan perbankan. Nah, untuk dengan menerapkan strategi keamanan yang komprehensif dan selalu beradaptasi, ya kan, dengan ancaman yang berkembang, lembaga perbankan ini dapat tetap terus menjaga trust, ya kan, atau kepercayaan dari nasabah, memastikan operasional transaksinya itu juga berjalan dengan lancar dan membentuk sebuah lingkungan digital transaksional yang semakin kompleks gitu. Nah, nanti untuk tujuannya kita akan memahami dasar-dasar dari keamanan perbankan. Kita juga akan mengenal konsep dari VA Vulnerability Assessment and Penetration Test. Lalu kita akan mengulas, menjelaskan pentingnya PABT dalam perbankan dan melihat studi kasus singkat mengenai penerapan PABT. Oke, jadi untuk dasar keamanan perbankan sendiri itu sebenarnya sangat banyak ya, karena perbankan ini sebenarnya eh, sektor industri, sektor yang sangat vital, yaitu di bidang keuangan. Nah, untuk keamanan itu kompleksitasnya itu sangat banyak. Nah, kita tidak bisa mengulik semuanya, tapi kita coba ambil satu poin untuk kita gunakan sebagai studi kasus seperti itu. Nah, keamanan perbankan ini penting untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan dari ancaman seperti penjualan identitas, penipuan, atau akses tidak sah. Oke, jadi poin-poin dari dasar-dasar keamanan perbankan itu ada autentikasi dan verifikasi. Nah, autentikasi dua faktor ini menggunakan dua cara untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Nah, jadi autentikasi ini bertujuan untuk melakukan multi authentication factor. Jadi setiap teman-teman kalau punya MyBCA atau Livin Mandiri itu pasti kalau mau transaksi tidak hanya menggunakan PIN, atau kalau di Shopee itu tidak hanya menggunakan PIN, pasti eh, ada multi faktor autentikasi dari OTP, ya OTP atau hard token itu pasti ada. Lalu ada verifikasi biometrik. Kalau sekarang itu sudah apa di developnya fitur verifikasi biometrik, yaitu kalau teman-teman transaksi yang dulunya pakai PIN atau password itu sekarang sudah pakai fingerprint seperti itu. Itu verifikasi secara biometrik. Next. Nah, ini ada enkripsi data. Dalam sistem perbankan itu diharuskan memang tidak hanya di perbankan, di sektor lembaga atau industri lain, ketika menyangkut dengan data digital, itu pasti ada proses enkripsi data, ya kan? Nah, proses enkripsi data ini bisa dalam bentuk saat pengiriman data, ya kan? Bisa dalam bentuk untuk saat data tersebut disimpan. Contohnya, jadi ketika teman-teman itu teman-teman itu membuat user baru di BCA atau ya perbankan atau sistem-sistem lain, itu pasti untuk password atau mobile PIN itu eh, akan dilakukan mekanisme hash password atau di hash atau di encrypt lah. Ya kita bisa biasanya menyebut hash karena hash itu adalah metode
Jadi metode untuk introduksi itu sangat banyak ya, bukan sangat banyak. Ada RES, MD5, AS, itu saat dikirimkan, data dikirimkan. Nah, yang kedua adalah encrypt data saat disimpan. Jadi ketika teman-teman itu akan katakanlah registrasi nasabah, itu otomatis kalau registrasinya sukses sampai aktivasi, itu pasti datanya disimpan pada database-nya si perbankan. Nah, itu juga ada data enkripsinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada firewall dan deteksi intrusi. Nah, teman-teman pasti familiar dengan yang namanya firewall. Kalau yang khususnya di informatika, sistem informasi, ilmu komputer itu familiar ya. Kalau firewall itu ya istilahnya kalau kita contoh dengan simpel, dia mengontrol request yang masuk, ya kan, sesuai dengan uh, list-list yang sudah dia sertakan. Nah, katakanlah di firewall tersebut itu apa list-list yang disertakan itu namanya, kalau kita uh, kita apa gambarnya ke nama ya, katakanlah nama Andi, nama nama Tri gitu kan, itu yang masuk whitelist. Jadi selain nama itu dia tidak bisa masuk requestnya. Gambaran firewall seperti itu. Dia uh, sudah dapat mengontrol akses siapa saja yang dapat masuk ke dalam server. Nah, untuk deteksi intrusi ini sebenarnya untuk apa mengidentifikasi aktivitas ya yang bersifat anomali. Ya, katakanlah di perbankan itu pasti setiap detik, setiap menit itu pasti ada transaksi. Ya, kalau dilihat dari setiap perbankan itu juga memiliki logger transaksi. Nah, itu pasti dia tahu ada serangan secara anomali. Contohnya nanti bisa saya sebutkan ya anomalinya. Kalau ada manajemen akses. Nah, manajemen akses ini lebih ke sebuah sistem ya kan yang hanya memiliki akses ini ya. Contohnya itu kalau teman-teman sebagai mahasiswa atau sebagai dosen login terhadap aplikasi itu punya username dan password. Itu pasti ya, itu untuk apa manajemen akses. Nah, ada kontrol akses, ada hak akses berjenjang atau enrollment, atau role ya. Jadi katakanlah di perbankan itu ada yang namanya role karyawan, ada namanya role supervisor, ada namanya role kepala kepala bidang ya, kabid ya. Nah, masing-masing tersebut itu memiliki hak akses terhadap menu-menu di sebuah perbankan. Jadi katakanlah seorang karyawan, role karyawan, itu dia bisa hanya dapat mengakses menu registrasi nasabah baru, ubah nasabah, hapus nasabah. Nah, ketika naik ke levelnya kita supervisor, dia nanti akan apa ada menu untuk otorisasi, untuk approval. Naik lagi aksesnya, sorry levelnya, ya pasti ada nanti ketemu kepala bidang. Nah, ini nanti otorisasinya tingkat berapa tergantung dari kebijakan perbankan masing-masing. Seperti itu. Nah, kepatuhan dan regulasi. Jadi memang perbankan itu memang ada sistem auditnya, audit keamanan, audit finansial itu ada. Nah, ini untuk kepatuhan terhadap regulasi, sebenarnya di perbankan itu ada standarnya. Ya kan, yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Atau PCI, DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Jadi sebenarnya sudah ada standarnya untuk perbankan ini sudah standar atau mengikuti regulasi atau belum. Seperti itu. Ini biasanya auditnya dari setahu saya ya, yang pernah pengalaman saya itu dari BI sama OJK.
sebenarnya dari lembaga lain itu ada. Lalu ada audit keamanan rutin, ya kan? Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dan memperbaikinya. Di perbankan sendiri itu memang ada mekanisme untuk audit dan sistem audit terhadap sistem keamanan tersebut. Biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali, atau kalau di tempat bank saya bekerja ya 1 kali atau 2 kali. Itu pasti dilakukan audit. Nah, ini edukasi pengguna. Edukasi pengguna ini lebih ke eh, permisi Pak, lebih ke apa? Edukasi pengguna ini lebih pada ke bagaimana pengguna tersebut em, melakukan aktivitasnya di web, khususnya web ya. Jadi ketika aktivitas tersebut dapat aktivitas tersebut katakanlah contoh aktivitas yang dilakukan yang dapat dapat mendatangkan dapat resiko itu adalah si nasabah mau akses internet banking. Nah, di situ ada iklan atau ya kan biasanya ada iklan, dia itu tidak sengaja klik. Ketika tidak sengaja klik, dia dapat eh, dia dapat download secara otomatis. Nah, itu data yang atau file yang terdownload otomatis itu eh, dapat membahayakan sebuah sistemnya di komputer. Itu aktivitas kita dapat termonitor dari sebuah data yang terpenuhi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau phishing beda lagi dengan phishing. Phishing ini teman-teman biasanya di internet banking, mungkin ya yang pengguna internet banking atau biasanya itu payment, ya kan, payment di Koda Shop, yang payment gitu ya, di Shopee Pay, itu ada namanya apa, misalnya phishing ya. Phishing itu webnya hampir sama dengan katakanlah Shopee, bukan Shopee, internet banking. Kita input internet bank, biasanya pakai internet banking untuk transaksi. Nah, aktivitas phishing ini adalah menirukan page yang ada di halaman login. Padahal itu bukan miliknya si perbankan, hanya dilapisi apa, dilapisi page yang sama. Nah, kita menginputkan password yang biasa kita transaksikan di perbankan itu sudah bisa terekam. Gitu. Makanya untuk aktivitas di web eh, web browser itu memang dari pengguna juga harus lebih melihat risknya ya, atau resikonya agar lebih berhati-hati gitu. Lalu ada pemantauan dan respon insiden. Jadi pemantauan sistem, ya kan, ini bertujuan untuk mendeteksi aktivitas yang anomali. Kalau di perbankan itu ada yang namanya helpdesk atau support center yang lebih ke melihat log dari transaksi. Ketika si helpdesk tersebut menemukan anomali, contohnya anomali adalah eh, anomali di request-nya, karena si helpdesk ini menemukan anomali berupa request secara 1 detik atau 2 detik itu bisa sampai 10 lebih request yang sama, ya kan? Itu nanti eh, itu nanti istilahnya DOS ya, denial of service. Dia akan menghit service dia akan menghit service yang sama berulang kali. Nah, si helpdesk ini akan eh, melaporkan dan menginformasikan terhadap tim security, eh, dalam hal ini adalah security ini ya, di ke apa tim security network.
tim security, tim network, dan biasanya developer seperti itu. Nah, untuk respon insiden ini untuk prosedurnya, ya kan? Untuk menangani insiden keamanan seperti pelanggaran atau serangan DDoS. Nah, DDoS ini seperti di DDoS ini dapat mengakibatkan server perbankan sendiri itu bisa down. Karena DDoS itu bisa disetting, ya kan? Berapa kali dia harus menghit ya atau merequest gitu. Jadi teman-teman kalau em, siang-siang mungkin ya pakai BCA atau main BCA mau transaksi itu gagal rasanya itu itu nggak selalu DDoS. Itu bisa jadi lagi ada maintenance pas siang-siang seperti itu, atau ada case yang harus difixin seperti itu. Tapi kalau untuk mobile banking harusnya kalau siang-siang jarang ya. Eh, Kalau siang-siang itu dari mobile bankingnya jarang, cuman dari biasanya kan kalau kita transfer dari BCA ke Mandiri itu kan lewat jaringan ATM bersama, auto rintis ya kan. Nah itu mungkin ada salah satu node yang down, itu bisa. Oke, nah sekarang ke sistem keamanan perbankan. Untuk elemen pentingnya dari perbankan, sistem keamanan perbankan ini ada tiga, ya kan. Firewall tadi, firewall yang sudah saya sebutkan tadi, ya kan. Firewall ini memang dirancang untuk mengontrol dan memantau lalu lintas jaringan yang masuk. Lalu ada enkripsi data, lalu ada autentikasi multifaktor, OTP, token, begitu. Nah ini bisa dilihat contohnya firewall ya. Katakanlah kita di sini sebagai nasabah. Biasanya kalau kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai eh, mau bayar pajak atau mau bayar UKT, ya kan, kita kan pergi ke retailer nih. Nah, setelah itu eh, kita bayar ke retailer. Di back end-nya retailer sampai ke apa sebuah core banking itu sebenarnya banyak banyak servis-servis yang apa eh, banyak servis-servis yang ini yang apa ya istilahnya yang sedang up. Jadi gini, jadi kalau kita pakai BCA, ya kan, kita transfer ke BCA, ya kan, itu dari My BCA lajurnya ke service, service ada istilahnya middleware, middleware data itu apa di forward lagi ke core banking system, GPS, ya kan. Kalau kalau di transaksinya perbankan itu biasanya ada inquiry posting. Inquiry itu untuk melihat informasi apakah akun ini benar apa yang saya tuju seperti itu. Kalau posting itu lebih langsung ke proses akuntansi atau prediktif seperti itu. Jadi setiap setiap dari retailer ke apa ada server selanjutnya, ada middleware, itu ada firewall-nya. Contohnya begini. Jadi di katakan ya web server dengan retailer. Otomatis nasabah ini kan kalau saya mau bayar pajak nih, ya kan? Saya menginputkan nomor pajak saya. Dari retailer biasanya diinput. Diklik lanjutkan, dia harus inquiry sebuah informasi kan. Sebuah informasi, ini nomor pajaknya. Nah, si web server ini akan melihat, ya kan, ini request dari siapa? Apa benar IP-nya dari web seller, ya kan? Kalau sudah benar IP-nya, dia ngecek port. Apakah benar ini portnya dari portnya web seller? Seperti itu. Karena di web server ini juga harus nge-whitelist IP dan port, ya kan, di IP tables. Jadi
selain IP dari seller dan port yang sudah disepakati, dia tidak akan diterima request-nya. Seperti itu. Itu firewall. Lalu untuk enkripsi data, ya ini teman-teman sudah eh, banyak tahu ya untuk enkripsi data ini. Jadi plain text itu ya string, nanti dia di encrypt pakai metadata ya kan, nanti dia akan berupa scripting seperti itu. Nah ini untuk multifaktor autentikasi. Jadi kalau teman-teman yang pernah punya atau pernah menggunakan internet banking bisnis, ya kan, itu kan ada hard token-nya. Dulu itu pasti masih menggunakan internet banking ya. Dulu saya pernah punya internet banking ada pakai ini ya token. Jadi ketika transaksi saya harus menginputkan lagi di respon challenge dari token tersebut. Nah, multifaktor authentication di mana Pak? Jadi multifaktor authentication ada di pertama itu sudah kita login menggunakan username password. Kita mau transaksi pun kita harus menggunakan token seperti itu. Itu namanya multifaktor authentication. Oke, sekarang kita masuk eh, ke VIPT. Jadi sebenarnya untuk mekanisme penilaian kerentanan itu ya kan atau keamanan sebuah sistem itu banyak ya. Bisa dari code review, code security, ya kan. Nah ini kita bahas yang VIPT, yaitu vulnerability assessment and penetration. Oke, VIPT ini lebih ke proses untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi kelemahan terhadap sistem tersebut. Ya kan? VIPT ini adalah kelemahan untuk mengidentifikasi kelemahan terhadap sistem. Nah, setiap kelemahan yang ditemukan, setiap kelemahan tersebut disebut dengan kerentanan. Berarti kalau sistem tersebut dapat diakses dengan cuma-cuma lah, katakanlah dengan apa user admin-admin gitu, nah, itu sudah dikatakan kerentanan. Nah, ini juga ada tingkat ukurannya untuk vulnerability assessment. Ini biasanya untuk apa kerentanan dapat disebabkan oleh salah integrasi. Katakanlah gini, dalam perbankan atau dalam semua sistem itu pasti ada bagian networking, bagian security. Nah, di networking ini ketika salah konfigurasi, contohnya whitelist for all IP atau uh, whitelist for all port. Nah, itu harusnya sudah kesalahan sistem karena IP yang tidak berkepentingan itu dapat apa requestnya dapat masuk terhadap server tersebut. Nah, kerentanan bisa disebabkan dari situ. Untuk PFPT sendiri, ini ada standarnya segini. Nah, di PFPT ini ada metodologinya, ya kan? PFPT ini mau menggunakan ada 3, black box, white box, gray box. Jadi mau menggunakan yang mana? Black box ini adalah si pentester. Kebetulan saya dari sisi developer ya, yang apa, yang harus memitigasi atau melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem. Nah, ada sisi pentester. Dia harus melakukan tes, penetration test. Betul. Jadi pentester ini yang melakukan VIPT. Kalau saya ini adalah yang melakukan perbaikan atau mitigasi terhadap VIPT. Ya, betul. Jadi ada 3. Black box ini adalah si pentester, ya kan? Itu tidak mengetahui eh, apa informasi internal. Contohnya kodenya nggak tahu, lalu apa code strukturnya nggak tahu, arsitektur jaringannya nggak tahu. Itu menggunakan metode black box. Black box ini
dia tahu semuanya. Grupnya tahu, IP address-nya tahu. Ini biasanya lebih ke internal perbankan sendiri dan atas. Kalau Dropbox ini 50-50 ya, seperti itu. Jadi memang kegiatan BIPT ini memang sudah disepakati dari pentester dan si perbankan untuk menilai kerentanan. Jadi eh, jadi hal yang sah ketika si pentester ini mengetahui kredensial dari perbankan tersebut. Karena itu memang salah satu cara yang harus dilakukan untuk melakukan BIPT. Nah, vulnerability scoring, jadi kerentanan tersebut memang sudah ada nilainya menggunakan apa namanya itu standarnya Industry Common Vulnerability Scoring System. Ini memang digunakan oleh National Vulnerability Database. Itu maksudnya standarnya mengacu ke situ skornya. Nah, ini untuk tingkat severity atau tingkat eh, apa ya tingkat kearahan ya atau tingkat kelemahan ya. Jadi si pentester nanti eh, melakukan penetration test kepada case apa katakanlah endpointnya si perbankan itu mau dites. Kalau memang bisa masuk requestnya, nanti tergantung dari pentester memberi nilai berapa untuk klasifikasi nilai seperti itu. Nah, sebelum dilakukan proses PBT itu memang ada informasi gathering atau pengembangan informasi dari perbankan. Nah, ini informasinya berkaitan aplikasi, jaringan, infrastruktur, IP address yang digunakan perbankan, URL, URL biasanya kalau apa service itu ada URL untuk bisa request ya. Lalu service dan port atau and credential. Nah ini gambar saya dapatnya dari dokumennya si pentester ya. Sebenarnya ini rahasia tapi memang saya menyebutkan apa tidak menyebutkan dari pentester mana. Cuman ini saya menggambarkan bagaimana alur atau mekanisme si pentas ini dapat eh, dari dari awal dia connect VPN sampai dia itu menentukan severity risiko dan melaporkan kerendahan. Nah, jadi eh, si si pentester ini nanti dia akan mendapatkan akses ke VPN. Nah, setiap perbankan itu pasti punya VPN. Untuk apa? Nah, untuk development internal. Jadi jaringan luar tidak akan masuk. Seperti itu. Nah, dia akan melakukan dengan metode attack atau enumerasi pada aplikasi-aplikasi tertentu. Aplikasi, web, network, infrastruktur. Nah, nanti dia akan memaparkan kerentanannya. Nah, nanti apa dilaporkan untuk proof of concept-nya. Begitu. Setelah dilakukan setelah dilakukan kita penetration test, si tester biasanya melakukan meringkas atau merangkum temuannya itu dengan pada sebuah laporan bahwa bahwa konten apa saja yang eh, ditemui kelemahannya. Nah, ini contoh dari rekapitulasi pentester. Ini saya tunjukkan beberapa bagian. Ini kebetulan yang dites adalah aplikasi cash management system, itu apa internet banking business. Oke, ke studi kasus. Jadi coba kita apa mendetailkan lagi temuan dari pentester ini ya.
Jadi ini ada 4 atau lebih. Kita ambil 3 setiap tingkat severity-nya, high, medium, low. Nah ini memang saya copy dari dokumennya, karena kalau di Civic confidential. Nah jadi untuk password transmitted over HTTP ini, tantangan password transmitted for HTTP terjadi ketika kata sandi pengguna dikirimkan melalui protokol. Nah ini kalau pakai HTTP. Jadi kalau teman-teman akses Google itu pasti ada HTTPS, karena itu bisa, karena itu secure itu. Kalau HTTP ini biasanya digunakan eh, biasanya digunakan di internal, digunakan untuk development atau fixing bug, itu digunakan internal gitu. Nah jadi kalau pakai HTTP dia eh, dia menemukan apa password itu tidak terekripsi seperti itu. Nah dari dari pihak developer teman saya ini biasanya ada treatment sendiri dari perbankan, bisa pakai rekomendasi dari si Pentest, bisa menggunakan treatment dari perbankan sendiri, pihak perbankan khususnya developer. Nah ini memang biasanya untuk solving seperti ini kita harus si developer ini harus membuat si apa si hostname-nya ini, ya kan, katakanlah www http angelurutama.com. Ini harus diberikan, harus disetkan ke security HTTPS agar password yang dimasukkan ke tadi itu sudah maksudnya tidak kirim password secara tak terenkripsi. Nah biasanya kalau di mekanisme perbankan yang pernah saya lakukan fixing itu memang dari sistem perbankan itu ada namanya development, ada namanya production. Jadi kita cukup mengarahkan si developer cukup mengarahkan aplikasi ini diarahkan ke arah HTTPS. Khususnya di kerjasamanya dengan tim network dan seperti itu. Nah yang kedua untuk tingkat security-nya medium. Nah ini ada directory listing with very sensitive data exposure. Jadi ini ketika teman-teman mungkin pernah ya katakanlah kalau pernah punya localhost ya kan, itu kalau kita masuk ke localhost gitu itu kan tampil list directory-nya gitu. Itu kalau punya kita sendiri atau kita main itu boleh. Nah tapi kalau untuk bersifat bersifat yang krusial atau diperbankan itu tidak boleh. Ya, memang memang dan harus nggak boleh, kalau error harus keluarkan kode R harus tidak boleh ngeprint errornya, harus kasih notifikasi error. Nah biasanya perbankan atau sistem lain jika dia error itu biasanya nulis errornya, jadi nggak boleh. Apalagi kalau dia error dia malah ini memunculkan list directory dari dari isi dari server tersebut. Nah ini biasanya memang ada treatment sendiri dari perbankan ya. Itu ada namanya, istilahnya dari kami itu sebagai developer itu ada namanya kelas yang namanya app modul, itu harus di setting. Dia harus dia tidak boleh menginformasikan
file dalam bentuk apapun harus disable seperti itu. Ada titiknya seperti itu. Lalu sekarang ada untuk tingkat security-nya ini low, ya kan, transformation, dia backup file. Nah, keberadaan file backup, katakanlah file backup ini ternyata bisa ada di server tersebut. Biasanya kalau developer itu dia ada perbaikan fitur atau bug fixing, itu harus backup pasnya dulu atau filenya dulu sebelum dia melakukan perbaikan. Nah, file backupnya ini seharusnya tidak boleh dipastekan atau diletakkan di server tersebut. Harusnya di copy ke lokal atau tidak ada NV sendiri untuk copy paste file untuk backup. Nah, untuk terakhir kesimpulan, nah ini untuk PIPP ya, kesimpulannya adalah mengidentifikasi tantangan untuk meningkatkan keamanan, tetap patuh pada regulasi, ya kan, menyediakan rekomendasi perbaikan. PIPP memang dia melakukan tes dan dia harus eh, apa concern perbaikan itu apa. Jadi ada harus untuk rekomendasi perbaikan harus ada meningkatkan kesadaran keamanan, mitigasi risiko, ya kan, karena kalau PNS ini tidak dilakukan, ya kan, ketika eh, ketika 1 tahun, katakanlah 1 tahun itu tidak ada PNS, otomatis si sistem tersebut tidak belum tahu tingkat rentannya seperti apa. Nah, si pihak eksternal ini dapat sewaktu-waktu melakukan serangan, istilahnya attack seperti yang saya bilang tadi, yang bisa parah itu adalah DOS, denial of service. Jadi itu bisa bikin bisa bikin BCA atau BCA itu BCA Mandiri itu benar-benar nggak bisa login karena servernya down. Nah, seperti itu. Itu memang dari awalnya memang bisa dari firewallnya itu, dan dari hulunya memang harus dimitigasi. Entah itu dari konfigurasinya yang salah atau aplikasinya yang lebih speednya belum optimal gitu. Lalu efeknya dari WPABT ini karena ada selalu perbaikan dalam keamanan, trust dari nasabah itu bisa terjaga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Purnita. Oke, terima kasih Pak Angga atas paparan materinya. Saya juga baru tahu nih apa namanya materi yang baru bagi saya, jadi banyak insight baru juga gitu. Selama ini kan pakai apa M-Banking ya tinggal pakai aja gitu Pak ya, sebagai konsumen gitu, dan baru tahu ada beberapa apa teknologi yang digunakan khususnya untuk data perbankan. Baik, Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti webinarnya. Oke, selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo kepada peserta webinar apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Pak Anggai selaku pemateri hari ini, bisa raise hand atau juga bisa disampaikan lewat chat box, nanti akan saya bacakan. Oke. Sambil menunggu penanya, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk menerbitkan sertifikat pada link yang sudah di-share di chat box begitu. Oke, monggo mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Pak Furkon mungkin? Ya, Pak Angga izin tanya ini Pak Angga. Akhir-akhir ini kan di medsos itu banyak ya eh, berbagi terkait dengan info CPNS. Nah, itu kira-kira
termasuk apa Pak Anggai dalam sistem keamanan perbankan? Atau mungkin pernah dengar cerita sampai saldo beberapa nasabah itu anggaplah diambil gitu. Nah itu kira-kira eh, termasuk apa dan cara penanganannya atau edukasi edukasi dininya begitu. Yang ketiga barangkali berkaitan dengan banyak aplikasi yang memang itu apa ya kayak Flip apa itu masih masuk apa kira-kira Pak? Jadi kan biasanya kan kalau transfer tanpa kena apa ya kena cas gitu itu pakai aplikasi ketiga dan semacamnya. Nah, itu mungkin kita perlu tahu manfaat dan mungkin juga kelemahannya. Jadi mungkin kalau di promosinya kan sering manfaatnya yang banyak ya. Tapi ada enggak kira-kira plus minus dari aplikasi hal terkait dengan aplikasi yang berkaitan dengan perbankan? Itu mungkin sebagai pemantik ya pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Furqan. Monggo Pak Anggai, mungkin pertanyaan pertama dulu. Banyak sekali sekarang share link tentang info-info CPNS, loker, begitu ya. Kadang-kadang kita juga tidak tahu ya, tiba-tiba langsung ngeklik aja gitu. Apakah itu berdampak pada data perbankan yang kita miliki dan bagaimana cara eh, apa namanya mengidentifikasinya gitu. Monggo Pak Anggai. Oke, terima kasih. Jadi untuk apa case yang eh istilahnya link ya, link Mhm. apa no, trusted ya. Tidak maksudnya dari linknya itu bisa bebas ya. Jadi itu bisa diklasifikasikan kalau kita ngeklik link, ya, kan, sepengetahuan saya, kita ngeklik link, lalu otomatis download dan install. Kalau kita pakainya di HP ya. Nah, kalau kita melakukan klik link, setelah itu download. Nah, biasanya kita tidak sadar install aplikasi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, Iya. ketika apa makanya di security-nya Google itu ada alert eh, izin apakah Anda mengizinkan aplikasi dari eksternal atau eh, aplikasi yang tidak berasal dari eh, service-nya Google, ya kan? Nah, itu bisa katakanlah ketika terinstall aplikasi tersebut, itu dapat memonitoring aktivitas kita. Saya pernah mendengar dari ya tutorial seperti itu karena ketika kita menginstal aplikasi dari pihak yang tidak maksudnya tidak punya eh, katakanlah berlisensi atau ilegal, si aplikasi tersebut dapat memang memang bertujuan untuk spy kita, aktivitas kita. Kita melakukan apa katakanlah kita inputkan OTP ya, OTP atau inputkan Iya. password itu ketika klik password, klik OK pun itu dapat dapat dimonitor oleh aplikasi. Nah, jadi ketika aplikasi tersebut berjalan di HP kita, sebenarnya kita itu menggunakan aplikasi yang berjalan di server mereka. Makanya aktivitas dari input password, input PIN itu bisa masuk ke loggernya mereka. Yang tujuannya memang untuk eh, istilahnya langsung mencuri data ya. Itu memang untuk langkahnya ya kita sebelum sebelum klik tautan seperti itu kita pastikan dulu eh, ini aplikasi maksudnya dari yang pengirim dulu ini legal nggak pengirimnya seperti itu kan kalau ada yang ketipu mengenai dulu eh, loker itu sudah diterima di apa sudah katakanlah melamar sebagai apa peserta BUMN ya kan padahal
BUMN pun tidak melakukan perahutan. Nah, dia sudah Mm-mm. diinformasikan keterima terus dengan membayar berapa, terus nanti nomor apa yang dapat dihubungi. Nah, itu kan karena kurangnya informasi kita dan kurangnya kita eksplorasi terhadap eh, info yang beredar tersebut. Nah, kalau misal dari awal kita eh, antisipasi, kita dapat email dari BUMN katakanlah Telkom, keselamatan hari terima. Nah, kita dari situ kita harus em, cari informasi dulu sebelum masuk ke sistemnya. Hmm. Nah, itu lebih ke validasi dirinya dulu. Apakah benar Telkom melakukan rekaman sebelum ke sistemnya ya. Jadi kita validasi dulu informasi tersebut benar. Oke, yang kedua Ya, yang betul. kedua itu ini Pak, apa data perbankan. Nah, biasanya tuh apa tiba-tiba saldonya berkurang, gitu kan. Mungkin termasuk ke serangan itu ya Pak ya, serangan cybernya. Jadi memasukkan apa namanya OTP seperti itu, kemudian tiba-tiba saldonya menghilang gitu. Nah, cara menanganinya, solusinya itu bagaimana? Gitu. Iya betul. Iya memang yang saya tahu sampai saat ini itu kita tidak boleh apa yang kita dari kita sendiri tidak boleh melakukan hal yang istilahnya dalam kata kasarnya itu ceroboh. Ceroboh itu ada link kita klik, ada apapun maksudnya yang ilegal itu kita klik. Itu mengurangi apa banyak eh, aplikasi ilegal itu masuk ke HP kita. Kalau misal untuk saldo tiba-tiba habis, nah itu maksudnya kita harus ngecek ini yang tahu PIN kita siapa. Nah, jangan istri juga tahu kan. Oke. Nah, maksudnya untuk yang di apa, apa ya, yang sampai saldo berkurang tadi itu bisa dari phishing. Katakanlah kita akses web kan, web itu internet banking. Eh, si eh, si attacker itu dia yang seperti saya sebutkan tadi melakukan replikasi terhadap page yang mirip dengan IP internet banking bank tersebut. Karena terus kita melakukan password sampai input PIN itu semua kan nanti rannya masuk ke mereka. Maksudnya untuk informasi PIN, username, sama password itu masuk ke mereka. Nah, sementara itu yang saya tahu kalau tiba-tiba saldo saldo berkurang. Seperti itu sih. Nah, yang ketiga, Bu. Kalau dari, oh enggak, masih Eh, yang tadi Pak, misalnya ya. dari pihak perbankannya sendiri itu langkah-langkah preventifnya apa nih Pak untuk menangani permasalahan tersebut gitu. Kalau tadi kan dari sisi sistemnya, kalau dari pihak perbankannya sendiri bagaimana? Oh ya, jadi pernah ini saya maksudnya ini sudah saldonya sudah terpotong atau bagaimana itu? G, G, misalnya sudah kadung kejadian, nonton Pak. Oh ya, ini kebetulan dialami oleh rekan kerja saya juga. Jadi G. dia itu ada informasi dari eh, Kaprodi, Mhm. Kaprodi S2. Jadi si Kaprodi itu menginformasikan bahwa si ibu ini besok akan berangkat seminar dengan Kaprodi ini ke Jakarta. Oh iya, betul. Pernah ada Nah, seperti itu ya Pak. G. ya berangkat seperti itu. Nah, itu kan si ibu ini itu nggak tahu sampai dia itu ditelepon dengan eh, si penipu ini bilang kalau kaprodinya karena si yang penipu ini tahu semua semua informasi tentang ibu ini. Contohnya tukang jadinya tahu, NIM-nya tahu, nama rekornya tahu. Otomatis kepercayaan ibu ini, oh ini kaprodi saya gitu. Nah, dari situ sudah transfer, sudah saldo terpotong, ya kan?
Nah, setelah itu saldo terpotong, otomatis kan masuk ke mana? Rekening si yang tadi NIB itu. Dari Ya. pihak perbankannya itu memang ada proses untuk proses gini Bu. Jadi dipastikan dulu si ibu ini benar-benar tertipu, ya kan? Benar-benar tertipu. Nah, yang kedua, kalau sudah pasti tertipu di perbankan ini terima laporan biasanya. Terima laporan. Nah, laporan itu ibu ini tertipu dengan nominal berapa, terdebit berapa rekeningnya, lalu yang dikredit itu siapa, ya kan? Itu sebenarnya bisa dibalikkan saldonya. Soalnya saldo itu kan Hmm. hanya angka kan sebenarnya. Iya. Tapi yang menurut saya yang lebih kompleks adalah ketika ibu ini transfer dari katakan Flip atau dari BCA ke Mandiri. Nah, setiap bank itu punya korban. Nah, kalau ibu ini transfernya dari BCA, berarti dia harus lewat BCA, korbanin BCA, dia ngedebit rekeningnya dari korban BCA, dia diteruskan ke ATM bersama, jaringan ATM bersama itu, terus masuk ke core bankingnya Mandiri, masuk ke Mandiri. Nah, itu kan prosesnya panjang tuh. Kalau mengembalikan Betul. ke semula itu jadi lebih lebih banyak data yang harus di ini soalnya. Tapi Ya. perbankan itu ada, kalau sudah terlibat nominal itu ada Baik, mekanisme. intinya kembali lagi ke konsumennya dulu ya Pak yang perlu berhati-hati seperti Iya tuh. itu. Oke, baik, untuk pertanyaan yang ketiga Pak, ada aplikasi pihak ketiga, misalnya ada Flip gitu kan, untuk meminimalisir apa namanya biaya administrasi. Nah, Flip itu masuk ke jenis aplikasi apa dan apakah masih aman untuk digunakan seperti itu Pak? Baik. Jadi untuk Flip, karena memang saya tidak menggunakan Flip, jadi apa untuk penggunanya pun saya juga belum tahu ya. Cuman untuk aplikasi Hmm. seperti eh, Cbank atau miliknya Shopee, itu kan bank-bank digital kan. Bank digital itu adalah bank yang dia itu tidak memiliki kantor-kantor cabang, jadi terpusat Hmm. core-nya. Nah, itu kita lihat daftar di Flip ini terdaftar pada OJK atau tidak, daftar dari BI atau tidak. Nah, dari situ kita bisa validasi kalau OJK pun sudah memberikan memberikan apa ini perizinan terhadap aplikasi Flip, itu harusnya secure karena OJK juga menilai dari keamanan sistem Flip. Nah, untuk mengenai benda yang sorry, biaya yang gratis, transfer gratis itu saya kurang tahu karena setiap setiap payment gateway atau perbankan itu memiliki mekanisme untuk dia mendapatkan nasabah. Gitu. Iya, kalau sepengetahuan saya juga Flip hanya berlaku untuk beberapa kali transaksi saja yang free admin. Kemudian nanti di transaksi berikutnya itu tetap kena admin gitu, Pak. Jadi penggunaannya sih memang tergantung dari konsumennya juga gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Forkon, monggo. Barangkali ada yang perlu ditanggapi kembali terkait Oke, dengan cukup jawaban tadi. cukup Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Anggai, Pak Furkon. Oke, ada yang menambahkan, jadi izin menambahkan Flip itu termasuk payment gateway, sehingga statusnya adalah pihak ketiga dalam pembayaran dan transfer. Baik, terima kasih Pak Arda Surya untuk informasinya, tambahan informasinya. Monggo saya berikan kesempatan kembali untuk Bapak Ibu peserta webinar bila ingin bertanya. Satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Anggai. Apakah cukup? Ya, sepertinya cukup. Nanti Bapak Ibu bisa
kembali menyimak materi yang sudah disampaikan Pak Angga lewat rekaman dari webinarnya. Mungkin ada tambahan Pak Furkon sebelum kita membuat kesimpulan pada pagi hari ini. Oke, eh, ada tambahan informasi terkait dengan kegiatan webinar Bapak Ibu yang menjadi mohon izin disasar dulu. Terlihat ke Bu Punika ke? Oke, Sampun baik. Pak, terlihat. Oke, baik. Bapak Ibu mohon izin untuk kegiatan webinar JASNU di bulan September ini. Ini sudah memasuki di series ke-8 ya. Nanti akan ada series berikutnya, yaitu berkaitan dengan topik strategi menulis artikel ilmiah menggunakan tool AI yang akan diisi oleh Dr. Rozairi. Insya Allah nanti di tanggal, ada perubahan ini 26 Insya Allah. Nanti kami update flyernya. Dan selain itu, ada tambahan dari Letkol Rizal Mutakin yang akan mengisi top terkait dengan peran strategi anak IT dalam pertahanan negara. Beliau di salah satu di TNI Angkatan Darat begitu, dan termasuk juga founder Bumi Lestari Anak Bangsa. Gitu. Itu mungkin sekedar informasi terkait dengan webinar yang akan dilaksanakan selama bulan September. Gitu. Bulan Oktober nanti akan ada beberapa praktisi yang akan mengisi, salah satunya adalah Mas Ainun Najib. Begitu. Itu mungkin Bu Purnika dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Furkon. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses atau pelaksanaan webinar series ke-8 kolaborasi Tridharma dari CSNU telah sama-sama kita lalui, dan banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dan juga poin kunci yang telah kita sama-sama bahas tadi. Yang pertama yakni perkembangan dalam keamanan perbankan yang saat ini menggunakan teknologi VAPT, di mana VAPT merupakan langkah penting untuk kita memperkuat pertahanan keamanan cyber organisasi dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi data aset digital dari ancaman cyber yang semakin berkembang. Kami juga berharap webinar ini memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi seluruh peserta webinar, dan keamanan data digital ini menjadi tanggung jawab bersama. Upaya kita dalam menghadapi akan menentukan sejauh mana kita dapat melindungi informasi penting dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Kami sampaikan terima kasih kepada pemateri pada pagi hari ini, Bapak Anggai Luri Pramana MKOM. Terima kasih Pak Anggai. Terima kasih. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh jajaran pengurus CSNU, Pak Furkon, Pak Afif, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai bertemu kembali pada webinar series berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih. Rika, Pak Anggai. Sama-sama Bapak. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Anggai, Furkon. Pak Furkon. Oke, Bu sama-sama Nika. ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Oke. Siap Bapak. Mohon izin live ya Bapak. Terima Ya. kasih Oke, semuanya.